Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginda Salsabila dengan NIM 2310951024 dari kelompok 1 mata kuliah Medan Elektromagnetik. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 atau D21 itu diketahui muatan Q1 itu sebesar min 20 mikrokulom, lalu Q2 itu sebesar 50 mikrokulom. Q1 itu berada pada titik A yang koordinatnya tuh minus 6,4,7. Q2 itu berada pada titik B yang koordinatnya 5,8, Nah, di sini disuruh cari jarak antara titik A dengan B, lalu besarnya vektor tersebut, lalu gaya muatan Q A terhadap Q B jika epsilon 0 itu diketahui sebesar ini pertanyaan yang B ya, jika epsilon 0 nya itu sama dengan 10 pangkat min 9 dibagi 36 Newton meter, lalu F meter. Lalu jika epsilonnya sebesar 8,85 dikali 10 pangkat min 12 F per meter. Baiklah, kita jawab yang A terlebih dahulu. Itu tinggal kita kurangi, itu jarak A ke B itu titik B dikurang dengan titik A. Nah, tinggal kita substitusikan aja nilai koordinat yang telah diketahui. Nah, jangan lupa kita gunakan vektor satuannya. Ini namanya vektor satuan. Selanjutnya, ini adalah jawaban dari jarak. Selanjutnya itu yang B, ditanya besarnya. Jadi tinggal kita akarkan lalu dikuadratkan masing-masing vektor satuannya itu 11 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah minus 9 kuadrat. Nih, didapatkan hasilnya sebesar 14,76 meter. Karena di sini tidak diketahui satuannya apa. Oh, ada, karena ada meter ya. Jadi kita gunakan satuannya meter. Selanjutnya gaya muatan QA terhadap QB. Jadi notasinya FAB di sini. Jadi notasinya FAB. Itu kita menggunakan persamaan QA dikali QB dibagi dengan 4pi epsilon 0 dibagi dengan besar dari jarak tersebut dikuadratkan lalu dikali dengan vektor satuannya. Oke, di sini kita turunkan ya, kita jabarkan lagi persamaannya. Sini kita kali dengan RAB sehingga di sini pangkat 3 jadinya. Sini awalnya pangkat 2, sini jadi pangkat 3. Lalu tinggal substitusikan nilai yang telah kita ketahui tadi. Oke, kita substitusikan nilai QA, QB, lalu ini yang telah kita cari ya, vektor satuan dari AB tadi ini sudah kita dapati. Ini. Selanjutnya itu dibagi dengan 4pi epsilonnya tadi, jika epsilonnya berapa? Ini sebesar 10 pangkat min 9 dibagi 36. Dikali dengan 14,76 di pangkat 3 ya, kubik. Didapatkanlah hasil dari gayanya itu sebesar ini 30,76 AX ditambah 11,18 AY dikurang 25,16 AZ MN meter Newton. Lalu D itu gaya ini maksudnya B
oh ya FAB juga tapi dengan variasi nilai epsilonnya. Jika epsilonnya tadi diminta itu sebesar ini 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 dengan cara yang sama ya. Ini bedanya terletak di nilai epsilonnya saja ini. Jadi dengan cara yang sama didapatkan ini. Selanjutnya itu sebuah medan sebuah muatan sebesar 0,3 mikrokulom terletak di titik A. Itu koordinatnya 25,-30,15. Lalu muatan kedua itu sebesar 0,5 mikrokulom terletak di titik B, yang mana koordinatnya itu di -10,8,12 cm. Nah, lalu disuruh untuk mencari medan listrik ya di titik asal, lalu di titik pusat yang koordinatnya berada pada 15,20,50 cm. Oke, untuk yang pertama itu ya kita cari dulu jarak dari vektor jarak dari titik O ya, kita kasih aja titik O nama untuk titik asal. Titik O ke A itu berarti titik A dikurang titik O. Nah, didapatkanlah hasilnya. Jangan lupa ya satuan vektor satuannya 25 AX kurang 30 AY tambah 15 AZ. Karena ini pengurangannya 0 ya, jadi sama aja langsung aja berarti. Habis itu kita carilah besar vektor tersebut ya, besarannya. Dapat sebesar 41,83 cm. Karena epsilonnya tidak diketahui berapa nilainya, jadi kita pakai epsilon sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke, untuk mencari rumus medan itu hampir sama, medan listrik itu hampir mirip ya, hampir mirip dengan gaya pada muatan tersebut. Coba beda di sini cuma pakai Q1 aja. Q1 ya, muatan 1 itu dikali dengan ROA tadi, jarak ROA, vektor jarak ROA. Lalu dibagi dengan 4pi epsilon 0 dikali dengan besar dari ROA dipangkatkan 3. Tinggal kita substitusikan ya nilai yang telah kita dapatkan tadi. Oke. Didapatkanlah hasilnya, didapatkan hasilnya itu sebesar ini. Nih, satuannya kF per meter. Oke. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi ini titik asal tadi. Di titik asal, titik muatan A tadi yang akan kita tinjau medannya terhadap titik 0 ini. Oke, selanjutnya itu OB lagi ya. Titik B ini, QB. Dengan cara yang sama kita kurangi aja titik B dikurang titik O ya, karena O itu 0,0 jadi ya udah sama hasilnya, bedanya ada vektor satuan di belakangnya. Oke, setelah itu kita carilah besaran vektor tersebut, dapatkan 17,55 cm. Kita cari medan B dengan rumusnya sama ya, tapi bedanya QB gitu. Didapatkan sebesar ini kF per meter. Lalu untuk jumlah total medan listrik pada titik asal ini kita jumlahkan ya, ini ya titik ini proyeksinya kan ke sini kan. Nah, yang di sini itu hasil dari E B tambah EA. Nah, di sini. Tinggal kita jumlahkan aja hasilnya, didapatkan sebesar 32,3 AX dikurang 77,6 AY dikurang 94,2 AY. Satuannya jangan lupa KF ya, kilovolt per meter. Oke. Untuk yang B itu di titik P ya, 15 koordinatnya 15
20 dan 50. Ini untuk titik A tadi, koordinat titik A, ini koordinat titik B. Jadi kita tahu muatannya tadi sebesar ini ya, kita bikin ulang aja biar nggak balik-balik ke sebelah page sebelumnya. Dengan cara yang sama kita kurangi lah ya, A titik A dikurang titik P, didapatkan kita substitusikan aja nilainya, udah kita ketahui koordinatnya. Didapatkan 10 AX dikurang 50 AY dikurang 35 AZ, satuannya cm. Selanjutnya itu kita cari besarannya ya dari RPA tadi. Didapatkan besarnya sebesar 61,84 cm. Sama dengan hal yang sama, karena epsilonnya tidak diketahui, jadi tinggal kita pakai aja yang epsilon ini. Jadi untuk carinya dengan cara yang sama juga seperti cara A tadi, itu kita cari dulu medan listrik di titik A, didapatkan itu sebesar ini ya, besar medan listrik ya. Lalu juga kita cari medan listrik di titik B. Dengan cara kita cari dulu nih jaraknya kan, lalu didapatkan sebesar ini. Kita cari besarannya, didapatkan 47,04 cm. Tinggal kita substitusikan ke persamaan ini nilai yang telah kita cari tadi. Nah, didapatkan hasil sebesar ini. Karena tadi kita ingin mencari apa ya, ini titik P ya, kita umpamakan titik P berada di sini. Kita mau cari ini nih, besar medan listrik di titik P. Ya udah, berarti kita jumlahin dulu ini. Nah, oke. Ini kita jumlahin. Hasil yang telah kita dapatkan itu didapatkan sebesar medan listrik pada titik P itu sebesar 11,9 AX dikurang 0,519 AY ditambah ya, tambah 12,4 AZ kilovoltmeter. Selanjutnya 2.3. Ini penjumlahan biasa aja ya, pakai sigma. Jadi dia tuh M-nya itu dari 0 sampai 5. Jadi sini ada dikasihnya persamaan yang A ya, ini yang B. M-nya 1 sampai 4. Jadi tinggal kita masukkan nilai M-nya. Pertama tuh M-nya bernilai 0. Berarti kan sesuatu dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti 1. Jadi 1 tambah 1 dibagi M ya. M kuadrat itu berapa? 0 ya. 0 kuadrat ditambah 1. Jadi sini 1. Selanjutnya juga di sini M-nya berarti 1 lagi ya. Bernilai 1 berarti 1 berarti minus 1. 1 kurang 1. Lalu penyebutnya 1 kuadrat tambah 1 berarti 2. Begitu seterusnya hingga didapatkan hasil sebesar 2,52. Nah, seterusnya ini sampai kapan ya? Sampai batasnya berapa tadi batas untuk nilai M? 5. Berarti udah ketika M-nya sampai 5 aja berhenti lagi. Nah, kita masukin ya contohnya ketika M-nya sampai 5. Berarti min 1 pangkat 5 kan tetap min 1 ya. Berarti jadi nantinya 1 dikurang 1. Lalu tadi M-nya berapa? 5. Berarti 5 kuadrat 25 tambah 1 itu 26. Nah, gitu. Untuk yang B itu sebenarnya sama saja, tapi batasnya sini 4 ya, dari 1 sampai 4. Terus persamaannya juga beda. Cuma cara penjelasannya bakal sama. Kita substitusikan aja nilai M-nya. Pertama M-nya ketika 1. Ketika M-nya 1 berarti 0,1 ditambah 1 dibagi dengan di sini 4 ya, 4. Tadi karena M-nya 1.
4, M1 berarti 1 kuadrat 1 ya, berarti 5 kan, 5 pangkat 3/2. Begitu terus sampai nilai M-nya udah maksimal yaitu 4. Ini ketika M-nya udah 4. Oke, didapatkan hasil akhir sebesar 0,176. Selanjutnya itu untuk D24 itu hitung jumlah muatan total ya di dalam setiap volume yang ditunjukkan. Jadi di sini ada nilai, ini ada mutlak ya, mutlak X. Jadi X itu 0, besar dari kecil ya. X itu besar dari 0,1, Y juga, Z juga, tapi dia kecil sama dari 0,5. Terus di sini rho V-nya itu 1 dibagi X pangkat 3 kali Y pangkat 3, Z pangkat 3. Lalu untuk B itu ini dikasih juga rho itu dia besar sama dari 0 tapi kecil sama dari 0,1. Terus untuk P ya, P itu atau C ya, itu besar dari 0 tapi kecil dari P. Terus untuk Z ya, Z yaitu besar dari 2, besar sama ya, tapi dia kecil sama dari 4. Lalu untuk persamaan rho V nya itu rho kuadrat Z kuadrat sin 0,6 C. Lalu C di seluruh ruang rho V yang sama dengan eksponen dipangkatkan minus 2R dibagi R kuadrat. Pertama kita cari dulu X, Y, Z nya. Kita ambil nilai X sebagai sampel. Kita tahu ya bahwa kalau mutlak itu dia punya 2 kemungkinan. Jadi ketika dia syaratnya terpenuhi itu terbukti dia X itu besar dari 0. Lalu ini ketika dia min X ya, berarti min X kecil dari 0 nih. Kita bikin kayak gini aja. Oke, kita pakai solusi integral. Kita tahu ya integral adalah mekanisme menghitung daerah yang kontinu, sementara solusi mutlak berada pada interval yang tidak kontinu, sehingga dv-nya itu sama dengan 0. Alfa sama dengan integral rho V dv sama dengan 0. Oke, lalu yang B. Rho kecil besar dari 0 tapi kecil dari 0,1. Nah, ini juga untuk nilai C-nya, ini untuk nilai Z-nya. Di persamaan rho V-nya. Oke, sehingga dv itu sama dengan rho dp, rho dp, resi dz. Lalu kita pakai integral lagi. Ini Q ya, Q sama dengan integral volume rho V dv sama dengan integral volume rho kuadrat Z kuadrat sin 0,6 C rho D rho C sama bentar 0,6 C P D rho dc dz. Nah, ini kita pakai integral lipat 3, lengkap 3, lipat 3. Nah, di sini kita fokus dulu yang ke sini dulu. Kita selesaikan satu-satu. Terus kita selesaikan yang sini. Kita selesaikan yang di sini dengan cara integral yang biasa dengan batas-batasnya ya. Jangan lupa batas-batas yang telah diberikan. Oke, didapatkanlah hasilnya itu Q sebesar 1,0
18 mikrokulom. Lalu untuk C karena daerahnya tuh seluruh ruangan, di seluruh ruangan dan menggunakan variabel bola, ya itu adalah sebuah variabel bola ya tadi ya. Sehingga dV itu sama dengan R sin sin theta d theta rho desi dr. Oke. Dengan cara yang sama kita integralkan, menyelesaikan integral. Itu yang paling dekat dulu ini. Terus baru ini. Ini jangan lupa batasnya. Oke, cara integral biasa. Sehingga didapatkan hasil akhirnya itu sebesar 6,28 coulomb. Selanjutnya 2.5. Itu muatan garis seragam tak terhingga sebesar 5. Ini nano ya, nano coulomb per meter. Terletak di sepanjang sumbu X dan Y. Berarti positif dan negatif ya. Di ruang bebas, tentukan medan listriknya pada titik. Nah, PA sama PB. Ini udah diketahui koordinatnya. Langsung kita selesaikan yang A dulu. Titik PA itu muatan garis X dan Y itu mempunyai jarak muatan terhadap RA ya, kita bilang RA. Jadi kita bikin R PX itu jarak R ke sumbu X itu berarti 4 AZ ya. Oh maaf, ini AX harusnya. Selanjutnya ini APX itu sama dengan RPX itu dibagi besarnya. Jadi tadi 4AZ ya, 4AZ dibagi dengan 4 kuadrat diakarkan. Berarti itu didapatkan AZ per, udah AZ aja harusnya ya. Oke. Selanjutnya kita cari medan listriknya. Nah, dia rumusnya itu rho L persamaannya dibagi dengan RPX lalu dibagi dengan 2pi epsilon 0 dibagi dengan besaran LPX kuadrat dikuadratkan. Kalau kita substitusikan nilainya yang udah kita ketahui tadi ya. Lalu kita dapatkanlah medan listrik itu sebesar 45 vektornya ya, AZ V per M. Yang B juga sama, cuma bedanya nanti dia beda di koordinatnya. RPY itu sama dengan 4AZ ya, sehingga besarnya RPY itu sama dengan 4. Lalu medan listriknya dengan rumus yang sama didapatkanlah sebesar 22,479 AZ. Lalu kita jumlahkan. RPX itu sama dengan AZ tambah 3AY. Ya udah kita cari besarnya, besaran vektor RPX. Dapatkan sebesar 5 ya. 5. Lalu medan listrik E2 kita notasikan pakai E2. Itu PL RPX dibagi 2pi epsilon 0 besaran dari RPX lalu dikuadratkan. Kita substitusikan aja nilai yang telah kita cari tadi, udah dapat kan? Sehingga didapatkan sebesar 10,8 AY tambah 14,38 AZ. Untuk besar medan listrik totalnya itu ya sama kayak tadi, kita jumlahkan aja E1 tambah E2. Di E2 udah kita dapatkan,
S1 juga tadi udah dapat ini ya. Ya udah satu jumlahkan lah. Sehingga didapatkanlah hasilnya 10,8 AY tambah 30,9 AZ. Dengan satuannya jangan lupa V per M. Lalu untuk D26 itu 3 lembar muatan seragam tak berhingga terletak di ruangan bebas. Jadi muatannya 3 sebagai berikut. Oke, maaf. Z-nya itu min 4. Lalu Z-nya lagi 1 dan Z4. Nah, carilah E pada titik PA dan PP yang udah diketahui koordinatnya, juga PC ya, PD. Ada 4 berarti kita cari. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya ilustrasi dari bentuk yang muatan seragam tak terhingga itu, 3 lembar muatan seragam tak berhingga itu. Ditanya tadi medan ya, berarti medan listrik ya. Nah, kita jumlahkan berarti nanti medan totalnya itu E pada Z min 4 ditambah E pada Z sama dengan min 1 lalu ditambah dengan E pada Z sama dengan 1. Tinggal kita jumlahkan aja dengan persamaan yang sama ya, ini dengan yang atas tadi ini. Tinggal kita masukin aja, ini udah diketahui juga kan. Ini ada nano berarti pangkat min 9 ya, 10 pangkat min 9 kulom. Kalau di konversi ke kulom. Tinggal substitusikan semuanya. Substitusikan. Lalu akhirnya didapatkan yaitu sebesar minus 6,5 AZ V per M. Oke, untuk yang B itu sama juga, beda titiknya aja. C juga, D juga. Oke, cara yang sama. Maksudnya 2.7. Tentukan persamaan garis lurus ya. Streamline yang melewati titik P. Koordinatnya 1,4, min 2. Oke. Nanti kita menentukan persamaan garis lurus ya. Nah, ini kita tahu ini merupakan X, ini EY. Dan B ini. Nah, kita tahu DY per DX itu sama dengan EY per EX kan. Jadi, kita samain aja ini. Jadi, kita kurangin. DY per DX itu sama dengan min X per 2Y. Sehingga 2Y DY itu kita pindah ruasin ya. Ini pindah sini. Ini pindah sini, yang DX pindah sini. Oke, didapatkan segini. Lalu kita tinggalkan Y di ruas kiri tambah C, jangan lupa ini kita integralkan tadi ya. Didapatkan Y kuadrat tambah X kuadrat dibagi 2 itu sama dengan C kuadrat bagi C. Lalu persamaan garis pada P sama dengan 1,4, min 2 itu Y kuadrat tambah X kuadrat tadi yang dibagi 2 sama dengan C kuadrat per C. Itu tinggal kita masukin nilainya. Y tadi 4 ya, di sini Y 4. Y di sini 4 berarti 4 kuadrat 16. Lalu ini 1 X-nya berarti 1 per 2. Sama dengan C kuadrat per 2. C kuadrat jadi sama dengan 2 dikali 16 kali 0,5. Dapatkan 33. Lalu Y kuadrat tambah X kuadrat per 2 itu sama dengan 33 per 2. Sehingga X kuadrat, ini nilai C ya. Sehingga X kuadrat tambah 2Y kuadrat itu hasilnya 33. Ini persamaan garisnya. Lalu selanjutnya cara yang B itu sama saja. Jadi tidak perlu kita jelaskan. Pokoknya sekian, terima kasih.